Perbedaan sikap yang diambil JJ selaku selebriti dan Fahmi seorang pria biasa dalam menanggapi perselingkuhan istri mereka disorot tajam oleh netizen. Ya, aksi JJ memaafkan Syahnaz bahkan menyebutnya wanita mulia sangat kontras dengan sikap Fahmi yang langsung menceraikan istrinya Anggi Anggraini yang kabur menemui mantan kekasihnya setelah menggelar akad nikah. Lantas, seperti apa komentar masyarakat serta psikolog yang menelisik hal ini? Dan apa solusi dari perhara rumah tangga Fahmi dan Anggi? Benarkah Fahmi pun meminta ganti rugi dari semua pengeluaran yang sudah ia habiskan? Di sisi lain, Lady Nayoan pun terlihat melayangkan gugatan cerai terhadap Randy ke Pengadilan Negeri Bekasi, Jawa Barat. Diakui kuasa hukumnya, Lady sudah mantap dengan keputusannya serta sudah mengantongi bukti-bukti sehingga akan menghadiri sidang perdana yang akan digelar pada tanggal 18 Juli 2023. Lantas, benarkah Lady juga meminta hak asuh atas ketiga anaknya? Dan benarkah Randy masih memilih mempertahankan rumah tangganya dengan Lady? Di tengah derita yang dialami Lady Nayoan atas perhara perceraiannya dengan Randy, Syahnaz yang baru saja membuat klarifikasi perselingkuhannya justru asik berjoget di sosial media. Lantas, seperti apa telisik pakar ekspresi yang menyebutkan bahwa aksi Syahnaz tersebut diduga menunjukkan tidak punya rasa empati dan tidak patut secara sosial? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perbedaan sikap yang dipilih JJ selaku selebriti dengan Fahmi seorang pria biasa dari Bogor dalam menanggapi perselingkuhan istri mereka disorot tajam oleh netizen. Ya, ketika JJ lebih memilih untuk memaafkan Syahnaz dan bahkan menyebutnya wanita mulia setelah mengaku berselingkuh dengan Randy Kiarnet. Fahmi justru memilih untuk menceraikan istrinya Anggi Anggraini yang setelah akad nikah kabur menemui mantan kekasihnya ke Bandung. Lantas seperti apa netizen menilai sikap JJ dan Fahmi yang tampak bertolak belakang tersebut? Wanita paling mulia di dunia ini. Yang pertama, ibu yang melahirkan dua. Yang kedua, ibu yang melahirkan anak. Jadi kalau seorang yang istrinya sudah selingkuh kemudian kedapatan dan terbuka, kemudian laki-laki lawannya sudah mengaku, kemudian masih kita katakan dia adalah wanita mulia, itu perlu diperiksa kesehatannya. Mungkin JJ mempertahankan itu untuk Syahnaz karena dia bisa jadi melihat karena harta. Sementara kan tadi Lady sama Fahmi itu yang mungkin ada perseteruan lain. Tapi kalau misalkan dilihat dari keduanya itu sama-sama perceraian, itu sebenarnya nggak bagus sih. Apalagi kan ini pasangan suami istri, Syahnaz, tapi JJ itu kayaknya tegar banget ya lihat dia ya. Saking tegarnya mempertahankan cintanya hanya demi itu. Padahal kalau menurut saya pribadi sih kayak udah diinjak-injak ya. Karena kan kita bisa melihat harga diri. Melihatnya agak miris ya, karena kan perempuan yang melakukan perselingkuhannya gitu, dan keduanya juga sudah melakukan klarifikasi. Ya kalau dilihat-lihat kan biasanya laki-laki ya yang melakukan perselingkuhan, dan ini
baru keungkap kalau perempuannya melakukan perselingkuhan sampai ke aplikasi yang kita tahu kita nggak tahu, maksudnya bisa aplikasi itu bisa melakukan chat antar pribadi. Sebenarnya kalau dilihat gemes sih lumayan gemes juga ya, karena kan menyangkut kedua belah pihak. Yang cewek udah ada suami, yang cowok juga udah ada istri gitu kan. Kalau buat gemes sih sebenarnya. Kalau aku di posisi itu pasti udah aku ngamuk banget ya pokoknya. Kemarin, Fahmi yang dijumpai usai menjadi bintang tamu di sebuah acara pun mengungkapkan alasan dirinya mengambil keputusan untuk menceraikan sang istri yang kabur bersama mantan kekasihnya ke Bandung. Benarkah hingga saat ini baru keluarga Anggi saja yang sudah menemui Fahmi untuk meminta maaf? Sedangkan Anggi sendiri belum juga menemui dirinya untuk meminta maaf. Dan benarkah Fahmi akan mengambil langkah hukum atau cukup dengan cara kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya? Oh iya, biasanya emang dia pergi lebih memilih matanya ya sudah. Ketika itu terbaik buat dia ya silakan, saya relakan. Kalau secara hukum ya sudah kita karena biar biar lebih cepat masalahnya. Jadi secara kekeluargaan. Kalau untuk perempuannya dari pertama dia pergi sampai sekarang belum. Kalau keluarganya Pak? Kalau keluarganya sudah meminta maaf, sudah mediasi secara kekeluargaan sih. Ya, karena memang intinya bukan jodoh saya, bukan terbaik bagi saya. Dia juga mungkin lebih memilih, dia masih mencintai. Jadi diteruskan juga, belum tentu kedepannya akan lebih baik. Biar lebih cepat beres gitu. Agar tidak ada asumsi dari masyarakat atau netizen yang menjelek-jelekan gitu kan. Jangan sampai terjadi, agar lebih stop gitu. Saya sudah memaafkan, saya sudah jelaskan. Tidak hanya bersikap tegas dengan menceraikan sang istri, dalam proses mediasi, Fahmi pun juga menuntut keluarga sang istri untuk membayar biaya yang telah ia keluarkan sebagai bentuk tanggung jawab pihak keluarga atas perilaku Anggi. Lantas, benarkah Fahmi pun juga meminta uang ganti rugi sesuai jumlah biaya yang telah ia keluarkan untuk pernikahan dan juga uang mahar? Dan benarkah Fahmi sudah menyerahkan Anggi kepada orang tuanya? Dan apakah Fahmi trauma untuk menikah lagi akibat dari kejadian yang telah menimpanya? Saya pribadi sudah menyerahkan kepada orang tuanya, jadi sudah ada di pihak keluarganya. Ya, secara kaget, secara merasa bersalah juga atas kesalahan anaknya. Sebenarnya ya bukan saya dulu ya, lebih ke efek jerahnya aja sih. Efek jerahnya kita minta pertanggungjawabannya gitu. Tapi itu kalau menangis ya menangis karena dia minta maaf, karena dia mengakui kesalahannya gitu. Saya sudah mediasi, udah beres, secara kekeluargaan juga udah saya sudah ikhlaskan, sudah saya maafkan juga. Kalau untuk nominal kita tidak bisa menyebutkan ya, karena privasi juga. Nominal dari pengeluaran saya gitu kan. Kalau untuk sekarang sih saya ya lebih ke berjalannya aja, lebih berjalan ke depannya aja, gimana nanti. Tentu kalau lebih hati-hati perlu itu, karena jangan sampai terulang seperti kemarin. Kalau trauma sih enggak ya, cuma lebih waspada, hati-hati aja gitu. Sikap berbeda yang ditunjukkan JJ dan Fahmi dalam menanggapi perselingkuhan pasangannya juga ditelisik oleh psikolog dengan alasan berbeda.
Menurut psikolog, JJ memaafkan Shahnaz karena usia pernikahan mereka yang sudah di atas 5 tahun, sehingga sudah terlanjur nyaman dan juga sayang, serta adanya buah hati. Sebaliknya, Fahmi memilih untuk menceraikan Anggi karena di awal kehidupan pernikahan yang baru sehari, tapi Anggi justru mengkhianatinya. Kalau saya perhatikan, yang membedakan ini adalah di satu sisi ada seorang laki-laki yang memang dia sudah menjalani hubungan ini selama kurang lebih 5 tahun, 6 tahun, 6 tahun atau 5 tahunan gitu. Dia lalu sudah mengenal baik keluarga pasangannya. Mungkin bisa jadi rasa nyamannya sudah timbul. Nah, ini yang mungkin bisa jadi pertimbangan besar baginya. Kenapa pada akhirnya memilih untuk membela pasangannya ketimbang lalu merusak hubungan tersebut. Lain halnya dengan salah seorang pria yang dia baru menikah lalu ditinggalkan oleh pasangannya. Di satu sisi dia belum mengenal baik pasangan tersebut, tapi lalu dihadapkan oleh situasi yang menunjukkan bahwa si pasangan tersebut tidak mencintainya, tidak menghargainya, tidak ingin menjalani kehidupan bersamanya. Jadi yang pasti belum ada rasa memiliki, cintanya juga belum dalam gitu, proses mengenalnya juga belum terlalu baik gitu. Pada akhirnya memang dia lebih yakin untuk memutuskan disudahi ketimbang harus melanjutkan. Terkait dengan urusan pernikahan, masing-masing punya hak untuk memilih gitu ya. Boleh kok mau bertahan, boleh mau menyudahi gitu. Karena masing-masing punya tujuan tersendiri, punya alasan. Hanya pastikan saja bahwa kita sebagai pribadi punya alasan kuat mengapa ini harus diteruskan. Tujuan jangka panjangnya aku untuk apa sih berkeluarga, kalaupun ini harus diteruskan dengan segala permasalahan yang ada gitu ya. Dan pastikan, tanyakan sama diri sendiri juga, apakah aku sanggup dengan konsekuensi dan resiko yang akan dihadapi gitu. Kalaupun memutuskan menyudahi, ya tidak salah juga, karena pastinya dia sudah memahami betul gitu ya konsekuensinya, resikonya, situasinya seperti apa. Yang membedakan adalah, kembali lagi tadi, ini terkait dengan rasa nyaman gitu ya. Kenapa pria ini lalu memutuskan untuk menyudahi padahal pasangannya baru sekali gitu ya melarikan diri bertemu dengan mantannya gitu. Bisa dipastikan ini memang sudah jawaban telak ya yang disampaikan oleh si pasangannya terhadap si pria ini gitu. Sikap, kebayang gak sih ya, baru menikah, cinta lagi tumbuh-tumbuh, harapannya adalah seperti itu gitu. Di saat manis dia rela untuk pergi, maka si pria ini pasti berpikirnya realistis. Bagaimana jika lalu aku di saat yang tidak baik-baik saja atau hubungan kita sedang bermasalah, apa yang lebih buruk bisa dia lakukan gitu. Siapa tahu memang aku bisa lebih diselingkuhi lebih dari sekali. Ya, pemikiran ini rasional, maka bisa jadi itu yang membuat dia lalu memutuskan untuk berpisah. Setelah melihat perbedaan sikap antara JJ yang memaafkan Shahnaz dengan Fahmi yang tegas menceraikan istrinya karena menemui mantan kekasihnya, lantas seperti apa Lady Nayoan yang memutuskan untuk bercerai dari Randy Kiernet? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Sikap tegas Fahmi yang menceraikan Anggi Anggreni juga terlihat pada Lady Nayoan yang memutuskan untuk bercerai dengan sang suami Randy Kiernet. Ya, mengaku sempat ragu-ragu, akhirnya Lady pun melayangkan gugatan cerainya ke Pengadilan Negeri Bekasi, Jawa Barat.
Kuasa hukum Lady mengungkapkan bahwa sidang perdana perceraian Lady dengan Randy akan digelar pada tanggal 18 Juli mendatang. Pada sidang tersebut, Lady yang dipastikan hadir sudah menyiapkan bukti-bukti terkait perceraiannya. Perkembangan laporan gugatannya Bu Lady sama Pak Randy itu nanti hari Selasa 18 Juli jam 9 kalau nggak ngaret. Sudah ada relasinya, relasinya udah dikirim ke kita dan pastinya ke Pak Randy udah ada juga. Posisinya 3 hari sebelum kan pasti dikirim gitu. Jadi dan kita juga udah infokan juga kok ke Bu Lady kirim ke Pak Randy. Yang pasti kan sesuai ketentuan peradilan itu prinsipal harus datang. Prinsipal itu harus datang menghadap ke muka hakim gitu kan. Setelah sidang selanjutnya boleh datang atau kan diperbolehkan karena memakai kuasa hukum, jadi pasti datang. Sejauh ini hadir. Terakhir teleponan sih hadir karena saya sampaikan ya menghormati persidangan kan, dan memang itu juga suatu prosedural yang harus ditaati kan. Sejauh ini sih udah mantep ya, udah bukti-buktinya udah kita siapin, udah kita siap tanggal sidang perdana udah siap semua. Tapi ya kita nggak ada yang tahu prediksi hari esok gitu kan, apabila terjadi apa-apa ya kita tetap siap-siap aja. Saya meminta maaf dan saya berfokus untuk sekarang kepada keluarga saya, kebaikan internal keluarga saya. Dan ini sudah jadi pembelajaran buat saya dan akan terus menjadi pembelajaran untuk saya untuk menjadi lebih baik. Sekali lagi saya minta doanya dan saya minta permohonan maaf saya ini semoga diterima. Semoga diterima oleh halayak publik, oleh warga Indonesia, teman-teman media. Sebagai manusia kita emang harus adaptasi untuk lebih baik gitu. Apalagi misalnya punya masalah, pasti orang akan juga belajar kan dari masalahnya, dari problemnya, pasti kan harus kayak gitu. Dalam gugatan cerainya, Lady pun meminta hak asuh penuh atas ketiga anaknya dan menuntut nafkah dari Randy hingga anak-anak mereka dewasa. Lantas, benarkah hal tersebut juga telah disepakati oleh Randy Kjarner? Kalau untuk hak asuh anak pastinya namanya seorang ibu pasti akan berusaha maksimal untuk memperjuangkan anak-anaknya ya, tapi kalau nggak menutup kemungkinan kalau Pak Randy juga mau ya nanti beracara di sidang aja gitu kan, tapi kita ngajuin anak-anak harus ada di Bu Lady gitu. Sesuai undang-undang kan kayak gitu, itu udah pelan-pelan dibicarakan, muncul di permukaan sih udah pernah dibicarakan, tapi kan nanti balik lagi ya itu kan bapaknya anak-anak juga pasti kita tetap kasih keleluasaan lah gitu untuk pengasuhan anaknya. Tapi balik lagi yang memutuskan kan hakim. Alasan tertentu terakhir kita ngobrol itu karena kita berprasangka baik sama Pak Randy, karena pasti Pak Randy kasih yang terbaik buat anak-anaknya. Pasti dia akan berupaya maksimal untuk kebutuhan anak-anaknya. Jadi kita nggak. Untuk itu tetap saya akan fokus tetap sama internal keluarga saya. Saya akan menyelesaikan masalah internal keluarga saya sebaik-baiknya dan saya mohon doanya. Doa yang terbaik supaya saya bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik, dengan keluarga saya, dengan keluarga besar saya, dengan baik, karena ini menyangkut istri dan anak-anak saya. Ya balik lagi gitu, aku tuh belum bisa bilang apa-apa, cuman ya doain aja supaya bisa selesai, bisa maksudnya prosesnya dengan baik-baik gitu. Iya, aku masih untuk diriku sendiri dulu gitu. Berdoa sama yang di atas, minta kekuatan. Lalu ya kembali melihat ke diri sendiri apa yang saya punya anak-anak saya. Jadi saya lihat ya anak-anak saya gitu. Jadinya yang jadi kekuatan saya dari Tuhan itu anak-anak saya gitu. Berbeda dari kabar Lady yang dengan tegas menggugat cerai Randy Kjarner, Shahnaz justru asyik berjoget setelah membuat pengakuan terkait perselingkuhannya dengan Randy. Lantas, patutkah Shahnaz melakukan hal tersebut secara sosial? Pemirsa Intens Investigasi,
Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa, saya Indra Bekti. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi setiap Senin sampai Sabtu. Saksikan, jangan lupa. Awas kawan saksikan ya. Ketika perselingkuhan Syahnaz dengan Randy Kiernet berujung gugatan cerai dari Lady Nayoan, hal berbeda justru kembali terlihat dari Syahnaz yang justru asik berjoget di sosial media bersama kakaknya Nisha Ahmad. Dan pada video kali ini, Syahnaz pun juga menulis caption sebagai berikut. Apa kabar netizen? Udah dingin? Apa masih panas kah? Tulisnya pada video tersebut. Pakar ekspresi pun menelisik arti video joget Syahnaz bersama Nisha yang diunggah tidak lama setelah ia membuat pengakuan perselingkuhannya dengan Randy. Namun, hingga saat ini Syahnaz pun belum juga meminta maaf kepada Lady Nayoan. Menurut pakar ekspresi, aksi joget Syahnaz di tengah duka Lady Nayoan diduga sebagai pribadi yang tidak punya empati, bahkan tidak patut secara sosial. Kalau lihat dari sini sih dia memang benar-benar menikmati istilahnya musiknya, ngikutin gerakannya, jadi senyumnya juga kalau kelihatan itu juga senyumnya lepas banget, sama seperti halnya Mbak misalnya sama kakaknya gitu kan ya, jadi udah aja dia lepas gitu ya. Itu yang dari yang Instagram. Kalau yang dari TikTok juga kurang lebihnya sebenarnya hampir sama, karena cuma beda ini aja ya, sama aja. Maka kemudian kalau dalam konteks psikologi gitu ya, lebih ke psikologi seseorang, sosiologi seseorang, relasinya seseorang, hubungan relasinya gitu kan ya. Biasanya kemudian kita kenal dengan istilahnya seberapa kemudian orang ini punya kepedulian sosial gitu kan ya, kecerdasan emosionalnya seperti apa gitu kan ya. Nah, jadi ada orang yang sangat aware dengan dirinya gitu kan, berarti sisi lain kepedulian sosialnya dia tidak dimunculkan gitu kan, atau bagaimana dia membangun relasinya juga belum muncul di situ. Kalau tadi dikaitkan atau dihubungkan dengan peristiwa atau kejadian yang baru saja dia lewatin, buat dirinya jadi lebih punya empati dengan orang lain. Nah, demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.